taat artinya mengasihi Allah. Tidak taat artinya tidak mengasihi Allah. Maka silahkan pilih salah satunya. Shalom teman-teman Naposo yang penuh inspirasi dimanapun berada. Mari bersyukur untuk hari ini, untuk hari baru yang dipercayakan kembali kepada kita. Mari bersyukur, mari kita lipat tangan kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini, untuk hari yang indah yang Tuhan kembali percayakan kepada kami. Bersyukur untuk nafas kehidupan, bersyukur untuk matahari yang bersinar. Dan saat ini kami ingin mensyukurinya, mensyukuri berkat Tuhan, mensyukuri anugerah Tuhan dengan membaca sebagian daripada firman Tuhan. Hadirlah dan nyatakanlah firman-Mu Tuhan kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Teman-teman yang terkasih, bagaimanakah kabarnya menyambut hari Senin yang indah ini? Berharap teman-teman semua tetap merasakan sukacita dari Tuhan meskipun di tengah-tengah kesibukan pekerjaan, sekolah, ataupun perkuliahan. Secara pribadi, saya juga sangat berharap teman-teman dalam keadaan sehat meskipun di tengah-tengah pandemi saat ini. Ketika 3 hari yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan tentang kenapa sih sebenarnya alasan kita harus taat kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan kembali menggali dengan topik ketaatan. Namun hari ini kita akan melihat apa sih sebenarnya korelasi antara ketaatan dan respon kasih kepada Allah. Mari saat ini kita baca sebagian firman Tuhan dari 1 Yohanes 5 ayat 2-4. Saya akan bacakan kepada teman-teman. Demikianlah firman Tuhan. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Teman-teman yang terkasih, manusia adalah ciptaan Allah yang dibentuk segambar dan serupa dengan Allah. Manusia adalah ciptaan yang paling berharga bagi Allah, biji matanya Allah. Jika kitab Kejadian berulang-ulang menyatakan bahwa kita adalah ciptaan yang paling berharga, maka akan muncul sebuah pertanyaan. Apakah sebenarnya bukti bahwa Allah benar-benar mengasihi kita umat manusia? Mana buktinya Allah benar-benar mengasihi kita? Ya, benar. Allah mengasihi kita terbukti dengan Ia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menghapus seluruh dosa-dosa kita. Menyucikan kita, menyucikan dosa kita yang merah seperti kain kesumba menjadi putih seperti bulu domba. Maka jika pertanyaan ini dibalikkan kepada kita, apakah kita benar-benar mengasihi Allah? Apakah bukti yang bisa kita berikan untuk menyatakan bahwa kita benar-benar mengasihi Allah?
sulit untuk menjawabnya. Namun yang pasti, mengasihi pastinya membutuhkan sebuah bukti agar kita mengetahui apakah kasih tersebut tulus ataupun palsu. Bukti kasih bisa dilihat dari sebuah perbuatan yang nyata. Contohnya saja seperti kita mengasihi orang tua kita. Pastinya kita akan berusaha memberikan yang terbaik agar orang tua kita percaya, bukan, bahwa kita benar-benar mengasihi mereka dengan tulus. Atau bisa juga contohnya ketika kita mengasihi seseorang. Pastinya kita akan berjuang untuk menunjukkan kasih tersebut, bukan? Jika kasih kepada manusia saja membuat kita berjuang mati-matian untuk membuktikannya, bagaimanakah kasih kita kepada Allah? Sudahkah kita berjuang untuk membuktikannya? Injil Yohanes menyatakan bahwa bukti kita mengasihi Allah adalah dengan cara mentaati seluruh perintah Allah. Dari nats yang boleh kita baca 1 Yohanes 5 ayat 2-4, kata perintah muncul sebanyak 3 kali, sama dengan kata mengasihi dan kasih. Maka secara tidak langsung hal ini menyimpulkan bahwa tidak ada cara lain untuk membuktikan kasih kita kepada Allah selain menuruti perintahnya. Lantas bagaimana caranya? Untuk mentaati perintah Allah, maka yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah mengetahui apa saja sebenarnya perintah Allah. Caranya bagaimana? Ya, tentu saja membaca firman Allah. Membaca firman Allah setiap hari membuat kita semakin mengetahui apa isi perintah Allah, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan larang. Sehingga hal itu bisa memudahkan kita untuk mengerjakan, bahkan menuruti serta mentaati perintah Allah. Sesungguhnya yang Tuhan mau tidaklah banyak, hanya satu, taat. Hanya satu, taat. Ketika Tuhan mau kita mendengarkan firman-Nya, maka lakukan. Ketika Tuhan mau kita melayani Dia, maka lakukan. Ketika Tuhan mau kita jujur dalam bekerja dan belajar, maka lakukan. Karena hanya dengan melakukan apa yang Tuhan mau, kita bisa membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Sederhananya, taat berarti mengasihi Allah. Tidak taat artinya tidak mengasihi Allah. Karena pada dasarnya, respon kita atas kasih kepada Allah, respon kita mengasihi Allah adalah dengan cara taat akan perintah-Nya. Jangan pernah takut gagal, karena Tuhan melihat proses yang kita jalani. Pada Ulangan 31 ayat 8, Allah jelas-jelas menyatakan bahwa Ia sendiri akan berjalan di depan kita. Ia akan menyertai kita. Bahkan Ia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Maka jangan pernah takut untuk berjuang dan berproses. Selamat menjalani minggu ini dengan sukacita.
Selamat berjuang, selamat taat akan perintah Tuhan. Tuhan akan menyertai setiap orang yang mau berjuang untuk taat kepada Dia. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Terima kasih Bapa yang baik untuk kasih-Mu yang nyata dalam hidup kami. Hari ini, saat ini kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Izinkan dan dampingi kami Bapa untuk berjuang. Dampingi kami Tuhan untuk taat hari demi hari, agar kami bisa membuktikan bahwa kami layak sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang berharga. Ampunilah segala dosa yang kami lakukan sepanjang mendengarkan firman-Mu, bahkan sepanjang hidup kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati seluruh aktivitas kami hari ini, Engkau yang memberkati seluruh rencana kami hari ini, Engkau yang memberkati keluarga kami dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan. Engkau yang memberkati kami seluruh Naposo, HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati aktivitas kami, memberkati kami, bahkan memberkati pelayanan kami masing-masing. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.